Pejabat Amerika Serikat melaporkan vaksin Moderna untuk COVID-19 siap digunakan secara luas pada akhir tahun ini. Hal ini melanjutkan fase akhir pengujian vaksin Moderna di mana perusahaan bioteknologi itu akan menguji vaksin pada 30.000 relawan untuk melihat efektivitas dan keamanan vaksin pada manusia. Jika rintangan teratasi, vaksin akan diberikan persetujuan legal oleh pemerintah. Sementara perusahaan mengatakan pihak mereka tetap di jalur untuk memberikan sekitar 500 juta dosis vaksin per tahun, bahkan dosis akan bertambah menjadi 1 miliar mulai 2021. Sebelumnya Moderna telah menerima hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat dari pemerintah Trump. Medical experts believe it's not if, it's when. We believe that this and other potential vaccines are showing such great promise that we believe that we will have a vaccine by late this year or early next at the latest. We're going to continue to drive toward that without in any way compromising the safety. Dan untuk mengupdate lebih lanjut terkait perkembangan kasus COVID-19 secara global, kita bergabung dengan Anneke Wijaya. Anneke. Ya, Alin, berikutnya kita akan lihat bagaimana penyebaran kasus COVID-19 di global. Berikut ini berdasarkan data dari Johns Hopkins University. Kalau kita lihat ini per pukul 12:35 lewat 3 detik, dan ini adalah data terakhir dari Johns Hopkins University. Total kasus corona di global sudah mencapai angka 16.482.592 kasus, dengan Amerika Serikat masih menempati posisi pertama epicentrum COVID-19 di dunia dengan total kasus mencapai 4.290.263 kasus. Di posisi kedua sama juga dengan hari-hari sebelumnya, ini masih dipegang oleh Brazil begitu dengan total kasus mencapai 2.442.375 kasus. Di posisi ketiga ada India, ini totalnya 1.480.073 kasus. Lalu ada Rusia dengan total 816.000 kasus dan South Africa 452.529 kasus. Berikutnya kita akan lihat seperti apa penyebarannya di 188 negara yang ada di dunia. Ini memang sudah semakin merah, dots-dotsnya ini yang melambangkan bahwa penyebaran coronanya sudah semakin marak begitu di Amerika Serikat. Demikian juga dengan di South America, di mana kita tahu Brazil ini menempati posisi kedua dengan total kasus corona terbanyak di dunia. Berikutnya kalau kita lihat dari yang paling padat ini adalah Eropa di sebelah sini. Ini juga memang menjadi titik pusat penyebaran corona juga begitu, di mana kita tahu banyak negara yang sudah kembali melakukan pembatasan sosial atau lockdown begitu karena lonjakan kasusnya semakin tinggi sejak perekonomian kembali dibuka. Lalu India juga berada di nomor 3. Ini kalau kita lihat penyebarannya semakin padat begitu dots merahnya, dan juga di Asia lainnya seperti di China dan juga di Indonesia. Ini ya kalau kita lihat kemarin ini dotnya masih kecil, sekarang malah membesar karena kasus di Indonesia sendiri sudah mencapai lebih dari 100.000 kasus begitu ya. Kalau tingkat kematian hingga pukul 12:35 tadi menurut Johns Hopkins University ini sudah mencapai 654.103 kematian akibat COVID-19. Tetap di posisi pertama adalah Amerika Serikat dengan total 148.011 kematian. Di posisi kedua adalah Brazil, 87.618 kematian. Lalu di posisi ketiga ini ada Britania Raya. Sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah kasusnya ini nomor 3 adalah India begitu. Tapi ini artinya mungkin United Kingdom atau Britania Raya ini penanganannya kurang begitu cepat begitu, sehingga belum sempat recover, malah sudah terlanjur menambah angka kematian begitu ya. Di posisi keempat ini ada Meksiko, 44.022 kematian. Dan di posisi kelima ada Italia, 35.112 kematian. Kalau kita lihat dari tingkat penyembuhannya, Amerika Serikat masih memegang tertinggi karena memang kasusnya paling banyak juga begitu dengan total tingkat kesembuhan mencapai 72.766 kasus. Ini posisinya di negara bagian New York begitu. Di posisi kedua ada New Jersey, 32.275 yang sudah berhasil disembuhkan. Lalu ada Massachusetts di posisi ketiga, dan California dan Illinois ini juga ada di posisi kelima. Jadi totalnya semuanya adalah di Amerika Serikat dengan tingkat recovery yang paling banyak di dunia.